Ahlan wa sahlan, selamat datang di Pesantren Ibnu Taimiyah Bogor. Pesantren Ibnu Taimiyah adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah binaan Yayasan Lajnah Khairiyah Mushtarakah Jakarta. Didukung kesejukan lingkungan sekitar lereng Gunung Salak Bogor, pesantren yang terletak di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini siap menawarkan sensasi kenyamanan bagi para penuntut ilmu syar'i dan para penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Revolusi industri 4.0 yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 yang lalu memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Tidak terkecuali di bidang pendidikan. Kita menyadari bagaimana tantangan pendidikan yang sangat berat terkait dengan kompetensi dan juga kompetisi dengan dunia global yang begitu cepat. Zaman digital yang serba terkoneksi dengan jaringan internet di mana saja berada, kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, kita pun tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai bagian dari tunas bangsa negara yang kita cintai ini. Karenanya menjadi kewajiban kita di bidang pendidikan untuk membekali putra dan putri kita dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, terlebih lagi untuk kehidupan mereka yang kekal abadi di akhirat kelak. Di samping itu, keterampilan yang dibutuhkan untuk mereka dalam menghadapi kehidupan yang semakin berat di masa-masa mendatang. Karenanya kami berpandangan bahwa pesantren Ibnu Taimiyah yang merupakan bagian dari pesantren-pesantren yang ribuan jumlahnya di bumi Nusantara yang kita cintai ini memiliki tanggung jawab yang besar di dalam berbagai hal. Di antaranya adalah menjaga kemurnian dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama Islam yang mulia, yang rahmatan lil alamin, yang bersumberkan kepada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, pendidikan adab dan akhlak sebagai sebuah keharusan bahwa kecerdasan, pengetahuan, keterampilan yang hebat hendaknya juga ditopang dengan adab dan akhlak yang mulia. Kemudian daripada itu, kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, kewajiban untuk menegakkan dakwah ilallah yang rahmatan lil alamin menjadi sebuah kewajiban dari setiap muslim, dari setiap mukmin. Karenanya kita membutuhkan berbagai perangkat-perangkat pendukung, ilmu-ilmu yang mendasari agar kita dapat menjalankan kewajiban dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita mampu mengislamkan atau islamisasi sains dan teknologi, di mana perkembangan informasi, telekomunikasi, dan berbagai hal yang berbau teknologi itu dapat kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Semoga pesantren Ibnu Taimiyah Bogor mampu menjalankan perannya dengan baik, memberikan bekal-bekal yang terbaik
bagi putra dan putri bangsa Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ibnu Taimiyah telah membuka kegiatan belajar mengajar secara formal pada tahun pembelajaran 1997-1998 pada tingkatan madrasah ibtidaiyah. Kemudian pada tahun pembelajaran 2002-2003 kami membuka pendidikan setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama, yaitu Madrasah Sanawiyah Ibnu Taimiyah. Adapun tingkat madrasah aliyah dibuka pada tahun pembelajaran 2007-2008. Awalnya kami hanya menerima santri yatim. Alhamdulillah, mulai tahun pembelajaran 2011-2012 secara resmi kami menerima santri non yatim. Mereka belajar bergabung bersama santri lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Suhendra SPDI, Kepala Desa Sukaharja, Kecamatan Hijru, Kabupaten Bogor, menerangkan pesantren Ibnu Taimiyah sudah menjadi pesantren yang melegenda di desa kami. Berkiprah sejak tahun 1997. Kami sebagai perangkat pemerintahan Desa Sukaharja, Kecamatan Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama ini dalam rangka memajukan pendidikan, terutama pendidikan agama di Desa Sukaharja dan sekitarnya, dan juga memajukan program-program pembantuan sosial, bantuan sembako kepada masyarakat sekitar, dan juga sudah memberikan pengiriman santri dalam mengikuti lomba-lomba tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, dan juga berkiprah dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat, terutama di sekitar pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 2017, tepatnya tanggal 27 Mei 2017, dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian komitmen Sivitas Akademika Pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan yang semakin baik. Alhamdulillah, pesantren Ibnu Taimiyah dapat meraih akreditasi atau muadalah dari Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung pendidikan yang makin berkualitas, pesantren memberikan beasiswa bagi santri yang berprestasi secara akademis dan faktor lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut berbagai fasilitas yang kami sediakan. Lokal kelas, lokal asrama, maktabah, masjid, lapangan futsal, auditorium, dapur, ruang makan, klinik, perkantoran,
mobil inventaris pesantren, toilet, lapangan voli, lapangan basket, lab komputer, lab science, guest house, IT Mart, kantin, penitipan paket, barbershop. Pesantren Ibnu Taimiyah sebagai sebuah lembaga pendidikan berasrama sudah mengatur aktivitas santri selama 24 jam. Dimulai dari bangun tidur sebelum azan subuh berkumandang, berbondong-bondong menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan zikir pagi. Selesai sholat subuh berjamaah, santri langsung mengikuti halaqah tahfiz Al-Quran. Tepat pukul 6 pagi, halaqah Al-Quran selesai. Santri kembali ke kamar persiapan mandi pagi dan sarapan sebelum berangkat ke ruang kelas. Pukul 7 pagi, santri bersama-sama menuju ruang kelas. Disinilah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik pelajaran agama maupun umum. Setelah KBM berlangsung 4 jam pelajaran, santri diberikan waktu istirahat selama 20 menit. Saat istirahat, santri ada yang memanfaatkan untuk membeli makanan dan minuman di kantin, bersantai di taman, atau mengambil uang saku yang dibagikan melalui seksi uang saku santri. Pembelajaran sesi pertama selesai pada pukul 11:35. Santri segera kembali ke kamar asrama dan langsung menuju ruang makan agar tidak ketinggalan makan siang. Selesai makan siang, santri segera mempersiapkan diri melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid. Pembelajaran sesi kedua dimulai pukul 12:45. Ada 2 jam pelajaran yang harus diikuti santri pada sesi ini. Pukul 14:05, santri kembali ke kamar dan beristirahat siang setelah mengikuti pembelajaran seharian. 15 menit sebelum azan asar dikumandangkan, santri sudah diingatkan dan diarahkan menuju masjid. Ba'da asar, santri memiliki waktu senggang beristirahat. Mulai ba'da asar sampai dengan pukul 5 sore, santri melaksanakan beragam aktivitas. Ada yang berolahraga mandiri seperti berlari dan senam. Tidak sedikit pula yang menggunakan waktu ini untuk mencuci pakaian di tempat mencuci santri. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan ekstrakurikuler lainnya seperti memanah, bela diri, bola basket, futsal, bulu tangkis, menjelang pukul 5 sore, berangsur-angsur santri menghentikan aktivitas masing-masing. Sebelum azan maghrib tiba, santri sudah bergegas menuju masjid pondok. Setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, santri mengikuti kegiatan halaqah Al-Quran sampai azan Isya berkumandang. Selesai salat Isya berjamaah, santri kembali ke kamar. Ba'da Isya, sampai pukul 9 malam, santri melakukan beragam aktivitas. Ada yang belajar bersama teman-temannya untuk pelajaran esok hari. Ada yang mengerjakan PR,
Ada juga yang mengulang kembali hafalan Al-Quran bersama musyrif kamar. Dalam sepekan sekali, dijadwalkan kunjungan asatizah dan karyawan yang ditunjuk menjadi pembina kamar santri. Kegiatan ini diharapkan menjadi media nasihat dan diskusi para santri di kamar dengan guru dan karyawan di pondok. Mulai pukul 9 malam, semua santri dijadwalkan istirahat di kamar masing-masing. Pesantren Ibnu Taimiyah, pesantren Ahlus Sunnah di Bogor, Jawa Barat. Bersama Al-Quran, kita maju. لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به